Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita boleh hadir di tempat ini kembali karena anugerah Tuhan, karena favor dari Tuhan semuanya kita boleh ada di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan, karena berjumpa dengan Tuhan itu membuat hidup kita lebih bermakna. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita siapkan hati kita berdoa menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kalau kembali kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk berjumpa dengan Kau sendiri Tuhan. Biar sungguh hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita karena berjumpa denganmu itulah yang akan merubah hidup kami Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini sungguh untuk Kau menjadi Tuhan dan Raja atas segenap hidup kami, dalam pertemuan kami, dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Shalom soar. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian penyembahan kita mau pastikan kita membawa yang hanya yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. 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 Yes. Yuk mari kita sama-sama siapkan hati kita saat ini. Kita katakan Tuhan, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mari naikkan ucapan syukurmu saudara. Naikkan ucapan syukurmu saat ini. Sebab hanya Dia pemilik hidup kita. Dia yang menjamin hidup kita. Saat ini it's all about you and Him. Amin. Amin. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Saya mau undang kita untuk menaikkan penyembahan kita yang terbaik. Kita mau angkat mesbah penyembahan kita
Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami Tuhan. Memandang wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, perjumpaan dengan-Mu Bapa itu sanggup mengubah kami Bapa. Karena Bapa takasyikin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Yes, Maula pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu tebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagimu Tuhan segala pujian. Amin, 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 amin. Dan Kau Tuhan tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, berkobar-kobar
bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu. Engkau layak dipuji, disembah.
is our God. Say, how great is our God. How great, how great is our Shalom. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise Jesus. Mari puji Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let's just raise our hands. Mari sama-sama sembah Tuhan, saudara. Holy Spirit, we welcome you Tuhan Roh Kudus, kami menyambut Engkau to take over.
untuk benar-benar ambil to alih. speak to us, Bicara buat kami, to touch us, untuk jamah kami, to strengthen untuk us. kuatkan kami. Bless our lives. Mari berkati hidup kami. Let your glory Biar kemuliaan-Mu overflow. berlimpah-limpah place. di tempat ini. Lord, speak to us. Mari bicara buat kami. Lord, fill us. Mari penuhi kami. Lord, touch us. Jamah kami. Glorify your name Mari muliakan diri-Mu in Tuhan. this Di place. tempat ini. You are welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Engkau kami sambut Tuhan. You are welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Engkau kami sambut Tuhan. You are welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Engkau kami sambut Tuhan. You're welcome. Engkau kami sambut. You're welcome. Engkau kami sambut. Take over, Jesus. Ambil alih Tuhan Yesus. Take over, Jesus. Ambil alih Tuhan Yesus. Take over, Jesus. Ambil alih Tuhan. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a
your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, We exalt thee. we exalt adore you. Kami hargai, kami hormati Engkau. We adore you. Kami hormati Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. We can take our Amin, amin. Silakan saudara duduk. Greetings from Uganda. Salam dari Uganda buat Anda semua. I think I arrived this morning. I arrived this Oh, morning. saya baru nyampe kemarin malam, saudara. It was 12 a.m. Oh, jam 12 malam. Ya, subuh lah. So I'm blessed to be here. Saya sangat diberkati ada di tempat ini. I'm blessed to see you. Saya juga diberkati bisa ketemu dengan To saudara find loh. you Bertemu in dengan good Anda. health. Dalam kesehatan yang baik. God bless you Tuhan memberkati Anda semua. for consistency in ministry. Untuk kekonsistenan Anda dalam pelayanan. And may the Lord increase this ministry. Dan biar Tuhan terus menambahkan pelayanan ini.
and make you stronger and stronger. Dan membuat Anda semua semakin kuat dan semakin kuat. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Greetings from Uganda. Salam dari Uganda, saudara. They really sent you greetings. Mereka benar-benar kirim salam buat Anda semua. And today when I talk to them, Dan malam tadi kami bicara dengan mereka. telling them I arrived, Kami kasih tahu saya sudah sampai. they still told me to say hi to you. Mereka tetap bilang jangan lupa bilang halo buat orang-orang Indonesia, buat So, Anda. greetings. to Jadi you. salam buat Anda. Greetings back, they said. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Yes, I want to read the scripture Saya mau bacakan beberapa ayat buat Anda. in the book of Genesis, Kita buka di Kejadian pasal 20 chapter 20. ayat 17. We can read from verse 17. Oke, saya akan bacakan dari ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah istri Abraham itu. So you can also read 2 Samuel chapter 6 verse 11 to 15. 2 Samuel 6 ayat 11, saudara. Until what? 15, 11. Oke, saya bacakan buat saudara ya. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 15. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Amen. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Amen. Amin. Now, I want to share something Nah, saya mau bagi sesuatu buat Anda about blessing. tentang berkat. When God blesses you, Waktu Tuhan itu memberkati kita. God told Abraham Tuhan bilang sama Abraham in chapter 22 di pasal 22 verse 17 ayat 17. that blessing I will bless you. Oh, sorry saudara, tadi Kejadian 22 ya. And multiply, I will multiply you. Oke. Dikatakan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. As the stars of heaven and as the sand which is on the seashores. And your descendants shall possess the gates of their enemies. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. In your seed all the nations of the earth shall be blessed. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Because you have obeyed my voice. Karena engkau, bahasa Inggrisnya, menaati firmanku. So Abraham Jadi Abraham returned to his young men, and they rose and went together. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Amen. Amin. Amen. You know, when I got saved, when I believed Jesus, Waktu saya ini diselamatkan, saya kenal Tuhan Yesus. I used to sometimes attend meetings. Kadang-kadang dulu preachers, saya ikut ibadah, dengar khotbah. and they preached, we will be blessed. Dan kalau mereka khotbah saya diberkati. And they preached everywhere. Dan mereka khotbah di mana-mana. But time came, I also started serving. Tapi akhirnya saya juga memasuki waktu di mana saya mulai belajar melayani. And I have prayed and I've been seeking God. Dan saya berdoa, saya cari Tuhan. But then God started to make me understand the word Dan lalu Tuhan mulai ngajarin saya untuk saya ini ngerti firman. and the scriptures. Dan ayat-ayat yang ada. God told Abraham, Jadi Tuhan bilang sama Abraham in blessing, dalam soal berkat ini, I will bless you. bahwa aku akan memberkati kamu. And in multiplication,
dan melipat gandakannya, I'll multiply your descendants. dan aku akan melipat gandakan keturunanmu. Hallelujah. Haleluya. So blessing, Jadi berkat itu, when God blesses you, waktu Tuhan memberkati Anda, when God says, I'll bless you, waktu dia bilang, aku mau berkati kamu, or I have blessed you, atau aku sudah memberkatimu, He puts something in you. dia itu taruh sesuatu di dalam Anda, saudara. He puts some energy in your life. Dia taruh sebuah energi dalam hidup Anda, And you have to use that energy dan Anda perlu pakai itu to manifest God's blessing physically. untuk menyatakan berkatnya Tuhan secara fisik. Hallelujah. Haleluya. I mean, Abraham, Nah, God maksudnya told him, gini. in blessing, I'll bless you. Tuhan kan bilang sama Abraham, aku akan memberkatimu, begitu ya. And there's always a reason Dan ada why sebuah God alasan. would bless someone. Kenapa Tuhan itu akan memberkati seseorang? Because not everyone is blessed. Karena nggak semua orang diberkati loh. But when God blesses you, Tapi waktu Anda diberkati Tuhan, when God says, I have blessed you, waktu Tuhan ini bilang begini, aku sudah it memberkatimu, means He has put an internal potential. artinya dia sudah memberikan sebuah potensi yang internal di dalam Anda. An internal energy Sebuah energi yang ditaruh di dalam saudara, in your life. dalam hidupmu. Maybe in different aspects Mungkin of dalam life. aspek yang berbeda dalam hidup Anda. Like you can say, oh, our sister is blessed with a voice. Jadi misalnya ada She orang can sing. diberkati begini, oh dia nih diberkati dengan suara yang bagus ya, dia nih bisa nyanyi. That means she excels in singing. Artinya dia unggul dalam nyanyian. But she can be blessed with a good voice, Dan dia bisa diberkati dengan suara yang baik. but never blessing anyone with her voice. Tapi kalau dia nggak pernah berkati siapapun dengan suaranya. So if God blesses us, Nah jadi kalau Tuhan berkati He kita, deposits energy in dia tuh us. taruh deposit energi ilahi dalam kita. And that energy, we ought to use it. Dan energi itu kita harus ngerti cara pakainya bagaimana. We have to activate it. Kita harus mengaktifkannya. Like if God says He blesses someone here with a prophetic gift, Jadi misalnya nih, di bagian sini Anda diberkati dengan karunia profetik misalnya. and then blesses another one with a healing gift, Lalu yang di sebelah sini ada yang diberkati dengan karunia kesembuhan. and then blesses another one with a financial strength, Lalu ada juga yang energy. diberkati dengan kekuatan secara finansial, keuangan. Now, if you're blessed with a prophetic gift, Nah kalau Anda diberkati dengan karunia kenabian, every time you dwell in the presence of God, tiap kali Anda diam dalam hadirat Tuhan, God speaks to you Tuhan tuh pasti bicara sama Anda. about yourself, Tentang diri Anda, about some people, tentang seseorang yang lain. giving them direction, Berikan sebuah pengarahan buat or mereka. correcting them where they are going wrong, Atau mengkoreksi mereka kalau mereka ini salah. because He has blessed you with that gift. Karena Anda diberkati dengan karunia profetik. But for it to work, Tapi buat untuk itu bekerja, you need to do something. Anda kan perlu melakukan bagianmu, saudara. You need to seek the face of God. Anda perlu cari wajah Tuhan. You need to dwell in the presence of God. Anda perlu untuk diam dalam hadirat Tuhan. You need to pray. Anda perlu berdoa. You need to fast. Anda perlu puasa. You need to worship. Anda perlu sembah Tuhan. You need to wait. Anda perlu menanti Tuhan. You need to be willing. Anda perlu harus sangat rindu untuk melakukannya. Hallelujah. Haleluya. God blessed Abraham. Jadi waktu Tuhan berkati Abraham, But Abraham was obedient. dan Abraham itu taat ditulisnya. He lived right. Dia hidup dengan benar. He gave to God. Dia berikan kepada Tuhan. Like God told him, give me your son. Jadi waktu Tuhan bilang misalnya, berikan anakmu, dia Very beri. old man. Baru umurnya masih muda. Abraham was 100 years when he got Isaac. Abraham was what? 100 years. Abraham itu 100 tahun loh waktu diberi Ishak. And then God asked him to give him Isaac when he was 112 years. Jadi waktu dia umurnya sekitar 112, lalu Ishak diminta, saudara. But he was willing Tapi dia tetap mau aja to kill his son untuk mungkin mengorbankan anaknya because ini. God asked him. Karena diminta sama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So, how many of us Jadi berapa banyak sih dari kita want to be blessed by God? mau benar-benar diberkati Tuhan, saudara? Mau ya? Amin. Do we all want to be blessed? Nah kalau kita ini benar mau diberkati, Then we should be obedient jadi kita ini perlu untuk belajar in the benar-benar line taat of God is calling for us. dalam hidup yang Tuhan panggil kita untuk kita jalani. Hallelujah. Haleluya.
Hallelujah. Haleluya. So if God say to you Jadi kalau misalnya Tuhan bilang sama Anda, tonight, malam ini ya, I have called you as a pastor, aku panggil kamu jadi seorang pendeta misalnya. and in October, Di Oktober misalnya. I want you to shift, Saya mau kamu pindah kerja, move all your family, pindah dengan semua keluargamu, and go lead a church dan lalu pimpin sebuah gereja in Raja Ampat. di Raja Ampat. Jauh, so far away. Will you be okay? Anda akan oke nggak tuh dengan itu? Because you don't know the life there. Karena Anda kan tahu hidupnya di sana seperti apa. And the life there may be lower than the life here. Mungkin kehidupan di sana akan lebih rendah daripada kehidupan Anda di tempat ini. So will you be willing to go? Tapi mau nggak Anda untuk taat? But you know, Abraham was willing. Tapi anehnya Abraham ini yang mau God aja. told him, get out of your father's house Tuhan bilang keluar dari rumah ayahmu. and go to the place I will show you. Dan lalu pergilah ke tempat yang dimana aku tunjukkan kepadamu. And he went Dan dia pergi loh. with Sarah Dengan Sarai. and Lot. Dan Lot. And maybe a few of his animals. Dan mungkin ada beberapa hewan ternaknya. He left the land Lalu dia tinggalkan where he was rumahnya. Di mana dia lahir di where he situ. grew. Di mana dia tumbuh. Hallelujah. Haleluya. So every time Jadi setiap kali nih the Lord blesses you, Tuhan memberkati Anda it's an assignment. adalah sebuah tugas di dalamnya. When God says, I have blessed you, Waktu dia bilang aku sudah He memberkatimu, blesses you so that He can bless you. dia memberkati Anda supaya dia bisa memberkati Anda. Hallelujah. Haleluya. And how does He bless you to bless you? Nah, caranya dia memberkati Anda supaya Anda diberkati itu gimana? When you obey Waktu Anda ini taat with the strength that God has given you dengan sebuah kemampuan, kekuatan yang dia beri to do what He wants you to do. untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. If God told you, Kalau Tuhan misalnya bilang I begini, want you to be waking up every night saya mau kamu misalnya bangun setiap malam, at 2 a.m. jam 2 pagi misalnya. and you pray Dan lalu Anda berdoa up to 5 sampai jam 5 pagi. a.m. 5 pagi. Will you be willing? Anda mau enggak? And you're not praying for your personal need. Dan Anda nggak cuma berdoa buat pastor Anda saja. You're praying for the church. Anda berdoa buat gereja You're mungkin. praying for the nation. Anda berdoa buat bangsa-bangsa. You're praying for all believers. Anda berdoa buat semua orang You're percaya. praying for the sick. Berdoa buat orang sakit. You're interceding Anda bersyafaat. for the army. For the army. Untuk pasukan Tuhan. For the policemen. Untuk para tentara, untuk para polisi. You're interceding for leaders. Anda bersyafaat untuk para Every pemimpin. night. Setiap malam. For 10 months. Buat 10 bulan The misalnya. Lord told you. Tuhan bilang sama Anda. Maybe in a dream. Mungkin di mimpi. Or in the voice. Atau dalam lewat suara. Will you be willing Saudara mau taat nggak? to use the energy that He has given you of prayer? Untuk pakai energi yang dia beri untuk Anda benar-benar berdoa. And as you pray, Dan waktu Anda ini berdoa, you get blessed. Anda diberkati You karena multiplied itu. Anda berlipat the ganda. strength of prayer. Kekuatan doa itu berlipat More ganda. prayer warriors will be born through your prayers. Dan lebih banyak lagi pendoa-pendoa yang begitu dahsyat yang lahir dari doa Anda. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Today, Nah hari ini, I'm blessed in my heart. saya ini sangat diberkati di hati saya. And I feel I'm blessed to tell you Dan saya merasa sangat diberkati untuk bisa bilang that sama God Anda. has blessed you. Bahwa Tuhan sudah memberkati But you saudara. need to use Tapi Anda benar-benar perlu untuk pakai what God has deposited in you. apa yang Tuhan sudah taruh di dalam Anda ini. If He has deposited the grace Kalau dia sudah taruh sebuah anugerah di dalam Anda. of a preacher, Untuk misalnya berkhotbah. of an intercessor, Atau untuk Anda bersyafaat. of an evangelist, Atau Anda menginjil. of a prophet, Atau Anda punya of kenabian. an apostle, Atau Anda kerasulan. you need to get up. Anda perlu bangun. You need to get up. Perlu bangun. You need to stand up. Anda perlu untuk berdiri. You need to take step. Dan juga mengambil langkah. You need to do something. Perlu untuk Anda ini mengambil langkah buat A sesuatu. blessing is never useful until when the owner has activated that blessing. Berkat itu nggak akan pernah bisa berguna sampai akhirnya yang punya berkat itu menggunakannya untuk jadi sebuah langkah kenyataan. Hallelujah. Haleluya. If you're blessed Kalau Anda diberkati and you're not willing to activate what God has put in you, dan Anda nggak mau aktifkan apa yang Tuhan taruh dalam kita, then you're not a blessing. jadi Anda ini nggak jadi berkat akhirnya. You're not a blessing. Anda nggak jadi berkat. Jesus Yesus itu one day told suatu hari bilang begini, that there's a man bahwa ada seorang pria who gave gifts yang
He memberikan sebuah gave kado, talents memberikan sebuah talenta to 3 people. kepada 3 orang ya. To one he gave 5. Yang satu diberi 5, To another one he gave 2. yang satu dikasih 2, And then to another one he gave yang 1. lalu satunya dikasih 1. And he left. Dan lalu dia pergi nih. He did not tell them, do this, do this. Enggak dikasih instruksi loh, kamu bikin ini, He bikin ini. gave Enggak. them and he left. Diberi talentanya, And lalu then the one orang who ini pergi. had 5 Lalu yang punya 5 decided to say, let me make business berpikir untuk oke, saya mau bikin bisnis and multiply. dan melipat gandakannya. And he made business. Dan dia buat bisnis, And out of the 5, dan lalu dari 5 he itu made 10. dia jadi 10 nih. And the other one who had 2, Lalu yang diberikan 2, he also used the 2 dia juga pakai yang 2 ini and multiply them to 4. dan lipat gandakannya jadi 4. And another one who had 1, Tapi yang lain yang punya 1, he got a silver paper, dia dapat mungkin kertas nih ya. he got the coin, Lalu dapat koin Wrapped talentanya, it. dibungkus, sealed it very well, lalu ditutup dengan baik, dug somewhere, lalu digali tanah di mana, and he hid it. tanam aja di situ disembunyiin. And when the owner came, Dan lalu si yang punya talenta he datang, called them. dipanggil yang 3 ini. And the one who had 5 presented 10. Dan satu yang punya 5 memberikan 10. The one who had 2 presented Yang 4. punya 2 ngasih 4. The one who had 1 Yang diberi 1 presented 1. memberi apa? 1. And even he started to accuse Jesus. Dan lalu udah Accuse gitu God. malah marah sama yang And he punya. said, I knew you. Katanya saya You tahu kok kamu. you are an Australian man. Kamu ini seorang tuan yang jahat. You want to katanya. harvest from where you did not plant. Kamu mau mendapatkan tuain dari mana kamu tidak menabur. You know, the seed of rebellion Anda tahu bahwa sebuah benih pemberontakan makes rebellious people think membuat orang pemberontak ini bisa mikir begini nih. that they are reasoning right. Bahwa alasan mereka itu pasti benar. This man was so rebellious Dan orang ini tuh pemberontak sekali loh. in that he could even challenge God and say, you are an Australian man. Dan You dia want tuh to berani harvest banget from where you've not nantangin planted. Tuhan, bilang kamu ini hamba yang jahat, kamu mau menuai dari tempat di mana kamu tidak menabur katanya. And then Jesus Dan lalu Yesus says that the talent was taken from him berkata bahwa talenta ini akhirnya diambil dari yang punya 1 ini and given to the other one. dan diberikan kepada yang lain. And then he said, Dan lalu berkata begini, he who has nothing, dan dia ini akhirnya nggak jadi apa-apa. even what they have, Bahkan yang dia punya pun will be taken away from them diambil daripadanya and given to those who dan have. diberikan kepada mereka yang mempunyai. You take away from he who doesn't have and then you give he who has. Bayangkan diambil daripada yang nggak punya apa-apa, akhirnya diberikan kepada yang mempunyai. Does it make sense? Make sense nggak sebenarnya? Yes. Iya sebenarnya. Yes. Iya. It makes sense. Itu masuk akal, saudara. Because it was choice. Karena kan pilihan. Life Hidup itu is choice. adalah pilihan. Hallelujah. Haleluya. Whatever God has given you, Apapun yang Tuhan beri buat saudara, you can multiply it. Anda bisa melipat gandakannya. You can multiply it. Anda bisa melipat gandakannya. Amin. You can multiply it. Anda bisa lipat gandakan itu. You can make it bigger. Anda bisa bikin itu lebih besar, saudara. You can increase it in Anda numbers. bisa tingkatkan itu dalam level. You can make it grow. Anda bisa buat itu bertumbuh, saudara. Whatever grace God has put on you, Apapun anugerah yang dia taruh di dalammu, you can raise it. Anda bisa bangkitkan itu. You can pump it up. Anda bisa pompa itu jadi besar. You can multiply Anda it. bisa lipat gandakan itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But you should be intentional. Tapi Anda harus rindu melakukannya. You should be intentional. Anda harus punya You should do kerinduan. something. Anda harus bikin sesuatu. If you want God to bless you, Kalau do Anda benar mau something. diberkati Tuhan, The Bible buat sesuatu. says, Firman Tuhan bilang I'll begini, bless the work. aku akan memberkati Of your pekerjaan hands. dari tanganmu. I'll bless the work Aku akan memberkati of your hands. pekerjaan tanganmu. That means Artinya, for me buat saya and you dan saudara to be blessed, untuk bisa we do diberkati, something. harus ada yang kita bikin loh. Do something. Bikin sesuatu, buat Be sesuatu. useful in the church. Mari benar-benar lakukan apa yang harus Anda kerjakan. Be useful in the ministry Anda harus bisa berguna by dalam doing pelayanan something. untuk lakukan sesuatu.
By doing something, Dengan Anda bikin you can sesuatu, join in a department and do something. Anda bisa masuk dalam beberapa departemen mungkin dan You can lakukan join the sesuatu. team and go to highlands to preach. Anda bisa mungkin ikut dengan satu tim dan lalu Anda ke gunung-gunung lalu Anda khotbah di situ. Do something. Lakukan And you sesuatu. can do as many as you can. Dan Anda bisa lakukan sebanyak yang Anda bisa. Don't say I'm in the choir. Jangan cuma bilang, oh iya It's saya not cuma di enough. choir. Udah cukup gitu. You can multiply yourself and be an usher as well. Dan lalu Anda juga bisa tetap melakukan bidang pelayanan yang lain. And then you untuk can jadi multiply usher. the grace and be an evangelist. Dan lalu Anda bisa lipat gandakan anugerah dalammu, Anda mungkin menjadi And you penginjil. can multiply the grace and be a missionary. Dan lalu Anda bisa lipat gandakan anugerah itu, Anda menjadi misionaris juga. You can multiply and say maybe you don't want to go, but you support those ones who go for missions. Mungkin cara Anda melipat gandakan bukan Anda yang pergi, tapi Anda membuat sebuah keuangan untuk bisa kirim orang. Multiplication is by choice. Multiplikasi itu adalah pilihan. You have to create space when you're multiplying. Anda harus juga membuat sebuah area kan untuk Anda berlipat ganda. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. It's choice. Itu pilihan. You can pray more than you've been praying. Anda bisa loh berdoa lebih daripada apa yang Anda sudah lakukan selama ini. You can fast more than you've been fasting. Anda bisa puasa lebih daripada yang selama ini You Anda can lakukan. worship more than you've been worshiping. Anda bisa menyembah lebih dari yang biasanya. You can read the Bible more than you've been reading. Anda bisa baca Alkitab lebih. Do something. Mari lakukan sesuatu. Hallelujah. Haleluya. And see that grace Dan lihat increase in your anugerah itu life. bertambah di hidupmu. God told Abraham, Tuhan bilang sama Abraham, in blessing, dalam berkat, I'll bless you. aku And he memberkati. blessed him with the energy. Dan lalu Tuhan berkati dia dengan sebuah energi. Can you imagine? Anda bisa bayangkan, At 136 years, 136 tahun. Sarah died at 126 years. Sarah meninggalkan 126 tahun ya. And Abraham Dan Abraham married menikah lagi at 136 years. di umur 136. The wife was called Keturah. Namanya Keturah istrinya. And they had 6 more children. Dan lalu punya 6 anak lagi loh. He was strong Dan dia tetap kuat. because he was blessed. Karena dia diberkati. The blessing gives you life. Berkat itu juga membawa sebuah kehidupan buat Anda. If you walk in it, if you walk in the blessing, Kalau Anda mau jagai berkat itu, you'll be strong. Anda akan kalau Anda rawat, Anda usahakan berkat itu akan tetap ada memberi hidup. God will protect you. Tuhan akan jagai saudara. He will keep you focused. Dia akan bawa Anda tetap bisa fokus. You'll be strong in your ministry. Anda akan jadi kuat dalam pelayananmu. You'll be strong in your department. Anda akan kuat dalam departemen Anda. Even when there are challenges, Bahkan kalaupun ada you'll tantangan, be strong. Anda tetap kuat kok. Hallelujah. Haleluya. You'll be strong. Anda akan tetap kuat. Even when there are battles, Walaupun ada pertarungan yang you're ada, fighting, you'll be strong. ada peperangan, Anda pun tetap Because kuat. there is an internal voice. Karena ada sebuah suara di There is an dalam, internal energy sebuah energi di dalam that God has blessed and input in your heart. yang Tuhan sudah taruh itu jadi berkat. Tuhan tahu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There is a man, Ada pria nih ya. he's called Obed-Edom. Disebut namanya Obed-Edom. In the book of 2 Samuel, Dalam kitab 2 Samuel. when the covenant box was returned, Waktu tabut perjanjian itu dikembalikan. one boy called Uzzah came and tried to touch it. Ada seorang yang namanya Uzzah coba tahan itu karena mau jatuh. And the Lord was angry, he struck him dead. Dan lalu Tuhan murka dan menghantam dia sehingga dia mati. And so David got scared and he Dan said, lalu I kan- cannot take this thing to the city. Orang Israel ketakutan dan berkata, aduh kita nggak bisa bawa ini ke kota. And he put it in the house of Obed-Edom. Dan lalu ditaruh dulu mampir di rumah Obed-Edom. Because after all, Obed-Edom was a foreigner. Karena Obed-Edom memang orang asing juga. But the presence of God Tapi ternyata hadirat was with Tuhan this box. ada dalam tabut itu. And when Obed-Edom accepted the presence of God Dan waktu Obed-Edom into his terima house, hadirat Tuhan itu di rumahnya. the Bible says Firman bilang, in the 3 months, dalam 3 bulan, Obed-Edom's house Obed-Edom dan was seisi rumahnya blessed. sangat diberkati. Just in the 3 months. Cuma 3 bulan aja loh. In the 3 months, Dalam 3 bulan. Obed-Edom's house Rumah was Obed-Edom blessed sangat that diberkati. everyone
Dan semua orang, everyone around semua orang di sekitar talked of the blessing in Obed-Edom's ngomongin house. berkat di rumah Obed-Edom. Hallelujah. Haleluya. The glory of God, Kemuliaan Tuhan the itu, presence of God hadirat Tuhan itu that walked with this covenant box yang bekerja di dalam tabut ini activated the blessing, the energy, the strength, the potential in Obed-Edom's house. mengaktifkan energi, potensi, berkat di daerah Obed-Edom itu. And the Bible says, and everything Dan- in Obed-Edom's house was blessed. Dan lalu Alkitab juga mencatat semua hal di tempat Obed-Edom diberkati. Even the cows were blessed. Bahkan ternaknya pun The diberkati. dogs were blessed. Mungkin anjing-anjing mereka diberkati. Because there was much milk coming from the cows. So the dogs were drinking. They were blessed. Ya karena akhirnya ternak mereka menghasilkan susu, lalu mereka bisa menghasilkan lagi susu buat anjing-anjing dan semuanya Even the diberkati. rats. Bahkan mungkin ada grew tikus-tikus di big. sana jadi gede, saudara. Because they were eating enough. Karena mereka makannya banyak. Just because Obed-Edom accepted the presence of God to come into his house. Cuma karena Obed-Edom mau terima hadirat Tuhan di rumahnya. The blessing was manifested. Berkat itu dimanifestasikan. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. May the Lord touch your Biar heart Tuhan benar-benar sentuh hati Anda Today. hari ini to accept untuk menerima the calling of God, panggilan Tuhan itu, the voice of God, suara Tuhan itu, the presence of God hadirat Tuhan itu, to indwell in you. untuk benar-benar tinggal di dalam So setiap that the kita. inner potential that God has given to you will be activated. Supaya potensi yang di dalam ini bisa diaktifkan keluar. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You are a blessing Anda ini juga adalah berkat. because you are blessed. Karena Anda sudah diberkati. Hallelujah. Haleluya. When we accept Waktu kita ini terima the blessing of God berkat dari Tuhan that is in us yang Dia taruh dalam kita to work, untuk bekerja, we see the glory of God. baru nanti kita lihat kemuliaan Tuhan. We see the power of God. Kita lihat kuasa Tuhan itu. We see the grace of God. Kita lihat anugerah Tuhan itu. And we reveal the glory of God. Dan kita akhirnya bisa menyingkapkan kuasa Tuhan juga. Hallelujah. Haleluya. One day, Suatu hari, my pastor sent me pastor saya kirim saya for ministry, untuk sebuah pelayanan. somehow far. Setempat yang cukup jauh. And they did not give me enough transport. Saya hari itu nggak dikasih transportnya, uangnya cukup, saudara. And I was young. Dan hari itu saya masih muda. But serious and committed and effective. Tapi saya serius, berkomitmen, efektif. So I went Jadi ya saya tetap pergi aja. in the suburbs, far in the villages. Di daerah-daerah pinggiran, saudara, And jauh. I preached. And after preaching, Dan lalu setelah saya khotbah, there was one family that I thought they were starving. So I gave them my transport. I forgot. And I just gave them my transport. dan di situ saya ngeliat ada keluarga kelaparan. Saya kasihin uang transport saya lupa itu uang transport saya. Udah tetap saya kasih aja. So after giving them, I remembered, oh, it was my transport. Jadi setelah saya ngasih uang saya baru ingat, aduh itu uang transport. And it was late. Dan itu udah malam, udah larut. I had to move Dan saya tetap harus pulang kan. over 25 kilometers. Sekitar- Over. Dan harus pergi pulangnya itu sekitar 25 kilometer. Maybe saudara. up to 40. I had to take a long journey, and then they were around the 40 because I have now to take another long journey to be safe. It was night. Jadi karena malam, ya saya harus ngambil jalan yang agak-agak muter yang 40 kilometer karena sudah terlalu larut. And so I decided now I have to walk. Dan lalu saya pikir ya sudahlah kalau harus jalan. And because I used to jog and I used to run at school, I used to play football, I said I'll run some places. Jadi karena saya dulunya jogging, lari juga waktu sekolah, saya pikir ya sudah saya lari aja pulang. And as I walked Dan waktu saya jalan, at around 8, sekitar jam 8 malam. I calculated and I said, I think I will arrive by 1 a.m. Dan saya ngitung ya, dari jam 8 saya jalan, saya nyampe rumah tuh jam 1 pagi, saudara. Because I feared to pass dangerous areas. Karena saya tidak ngelewatin daerah-daerah yang bahaya. So I had to follow the highways where there are lights. Jadi harus ngikutin jalan-jalan yang terang gitu, yang ada lampunya.
Bukan jalan kecil. Kalau jalan kecil bisa lebih cepat sebenarnya. And I branched somewhere Dan lalu saya lewat jalan yang lain itu. to see a certain sister was nearby so that I can take tea because I was hungry. Oh, jadi karena saya agak menceng sedikit jalannya ke rumah saudara saya, bisa makan dulu lah bentar, lapar kan saudara And ya. I did not find her there. Dan tapi nggak ketemu juga sama dia di So rumahnya. I walked back Jadi saya jalan balik to go access the highway and continue my journey. untuk ke jalan highway itu yang ada lampunya, lanjutin perjalanan saya. And as I was walking, Dan waktu saya ini jalan, a speeding car came from ahead of me with high lights. jadi ada mobil kenceng ke arah saya Very high speed. dan kecepatannya kencang sekali. And so I wondered, I said, this must be a very reckless driver. Let me give way. And I walked on the side. Jadi saya pikir, aduh ini kayaknya pengendaranya agak bahaya ya. Saya pindah jalur saudara. And he passed. Dan lalu dia lewat, I wuss, cepat. mean, the road was bad. Tapi Why would you jalannya drive itu that high jelek speed? sebenarnya. Tapi dia kencang sekali. And then I stepped back. Dan lalu saya mundur. And when I stepped back, Dan waktu saya mundur, I walked saya jalan. 1, Saya jalan 1, Two. 2, 3, 3. and suddenly I arrived. Dan lalu tiba-tiba saudara saya udah nyampe di rumah. I arrived. Udah nyampe aja gitu tiba-tiba. I was calculating the journey would take me 4 to 5 hours. Saya itu ngelewatin jalan yang harusnya ngambilin saya itu sekitar 4 sampai 5 jam kemudian loh. So that day, Jadi hari itu I understood saya mengerti betul what happened to Philip. apa yang terjadi kepada Filipus di Alkitab. I used to think Philip flew like a bird. Mungkin dulunya saya pikir dia terbang kayak kelelawar malam-malam saudara. But he just found himself in Azotus. Dan lalu tiba-tiba nyampe di kota itu. But it was activated Tapi ternyata yang saya alami diaktifasi itu by obedience. oleh sebuah I ketaatan. obeyed my pastor. Bahwa saya mentaati pastor saya. And I went for ministry. Dan lalu saya tetap pergi To ke pelayanan. bless the people who were there. Untuk memberkati mereka di sana. And because I did what I was supposed to do, Dan karena saya tetap melakukan apa yang menjadi bagian saya. when I was moving back, Waktu saya pulang ke rumah. God activated the spiritual speed. Tuhan mengaktifkan sebuah karunia percepatan itu. And I arrived. Dan lalu saya nyampe rumah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So today I speak to you. Jadi hari ini saya mau bilang sama Anda. If you want to see the inner wonders of God, Kalau Anda mau lihat keajaiban Tuhan di dalam sini. obey. Taat. Hallelujah. Amin. Obey. Taat aja. Obey the voice of God. Taati suara Tuhan. Obey the instructions of God Taati instruksinya Tuhan. through the leaders. Lewat pemimpin Anda. Maybe pastor just comes up suddenly and he says, let's fast. We are going to be fasting for 40 days. And you say, oh, 40 days. Mungkin misalnya pastor Anda tiba-tiba datang ngomong gini. Kita puasa yuk 40 hari. Lalu Anda bilang, 40 hari? You obey. Taat aja saudara. Do your best. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Follow the instructions. Ikuti instruksi Tuhan. You'll see the glory of God. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. You'll see the blessing of God. Anda akan lihat berkat Tuhan itu. And the blessing of God Dan berkat Tuhan itu is life, adalah hidup, is strength, adalah kekuatan, is peace, adalah damai sejahtera, is good health, adalah kesehatan yang baik, is divine protection. adalah perlindungan ilahi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And when God blesses you, Nah, waktu Tuhan berkati Anda, He multiplies what you have. Dia itu lipat gandakan apa yang Anda punya. The more you obey, Semakin Anda ini taat, is the more you multiply. semakin Anda dilipat gandakan. The more you Amin. obey, Semakin Anda taat lagi, is the more you multiply. semakin lagi Anda dilipat The more you gandakan. obey, Semakin Anda taat, is the more you grow strong. semakin Anda tumbuh kuat. Is the more you increase. Semakin Anda bertambah, Is the more you get established. semakin Anda menjadi teguh. Do you want to be established? Anda mau teguh? Obey. Taat, saudara. Do what God wants you to do. Lakukan apa yang Tuhan bilang. Follow His instructions. Ikuti instruksi Tuhan. Stand. Pardon? Stand. Berdirilah. Be faithful. Jadilah setia. Be vigilant. Jadilah orang yang tidak mudah menyerah.
pemberani gitu, saudara. Keep doing what God has put before you. Tetap lakukan apa yang Tuhan sudah beri Don't di stop. hadapanmu. Jangan berhenti. Even when it's hard, Walaupun susah, even when it's challenging, walaupun sangat menantang, don't give up. jangan berhenti. Because the fact that you have challenges Karena fakta kalau Anda ini punya tantangan di depan Anda, does not mean God is telling you to stop. bukan berarti Tuhan bilang ya udah kamu berhenti, bukan. Keep moving. Artinya adalah tetap maju, Keep serving. tetap layani Tuhan. Keep doing exactly what God wants you to do. Tetap lakukan persis apa yang Tuhan mau Anda bikin. Don't give up because you have challenges. Jangan nyerah karena tantangannya. Because you have trouble. Oh karena Anda punya masalah gitu. Because someone is attacking you. Oh karena Anda diserang orang. Because someone is criticizing what you're doing. Karena Anda mungkin direndahkan dalam apa yang Anda bikin. If someone is criticizing what you're doing, Kalau orang misalnya ngekritisi apa yang Anda buat, it's okay. ya udah nggak apa-apa. Because it's not God criticizing you. Karena kan bukan Tuhan yang melakukannya terhadap Anda. If someone is opposing what you're doing, Kalau ada orang bertentangan dengan apa yang Anda buat, it's okay. ya nggak apa-apa. Because it's someone, it's not God. Ya kalau orang itu bukan Tuhan, It's not God challenging you. bukan Tuhan yang berhadapan bertentangan dengan Anda, So you do what God has given you to do, Anda tetap lakukan apa yang menjadi tugas Tuhan buat Anda dong. regardless of what someone is saying about it. Nggak peduli Anda dikritik, diomongin apa kayak sama orang. Regardless of who is challenging you. Nggak peduli siapapun menantangi Anda mungkin. Regardless of what voice is resisting you. Tidak peduli suara macam apapun yang bertentangan dengan Anda. Maybe even your health is challenging you. Mungkin kesehatan juga Anda menantang Anda. But what is God saying? Tapi apa yang Tuhan bilang Keep tentang Anda? moving. Tetap maju aja. Keep serving. Tetap layani Tuhan. Keep following. Tetap ikuti Tuhan. Keep obeying. Tetap taat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. During COVID, Waktu COVID, saudara. when it was coming to the end, everyone was scared. Waktu mau akhir-akhir tuh, orang-orang kan tetap pada takut ya. And in my heart, Dan lalu di hati saya, I felt I needed to do a crusade. saya ini ngerasa kok kayaknya mau bikin KKR begitu ya. But everyone was afraid. Tapi semua orang ketakutan, saudara. We feared each other. Dan takut saling ketemu aja udah takut. If I met you, I didn't want to come close to you. Jadi waktu itu kalau kami ketemu, jangan deket-deket gitu ya. And if by mistake you sneeze, then everyone would take off. Jadi kalau ada orang bersin, bubar semua, saudara. Even the dogs would run away. Bahkan mungkin anjing-anjing aja pada kabur kalau ada orang bersin ya. There was fear everywhere. Ketakutan di mana-mana. But then I went ahead and organized the crusade. Tapi saya tetap lakukan, saya atur KKR. I went to the government. I told them how to organize the crusade. They Saya wrote a letter minta surat ke pemerintah, saya tanda tangan, Took saya bilang the saya mau police. bikin KKR. and took to the police. Dan lalu bawa polisi juga. And they said, okay. Dan lalu mereka bilang ya boleh. But then they gave me instructions. 1 meter between every Lalu standing individual. dikasih instruksinya ya semua orang harus berdirinya jaraknya semeter-semeter. Sanitize everyone. Ya 1 meter Do tiap orang. this, do this, do this. Lakukan ini ada instruksinya. And we followed all the instructions. Dan lalu kami lakukan instruksinya. And then we said, Dan lalu kami bilang, in this crusade, dalam KKR ini, come with your cars mari datang bawa mobilmu. and keep with your family. Dan lalu mobilnya bareng-bareng sama keluarga aja. So we called it a drive-in crusade. Jadi kami menyebutnya apa? KKR pakai mobil, saudara. And we had over 3,000 cars drive to the place. Dan lalu kami ada 3.000 mobil ke tempat KKR kami. People were hungry for God. Orang itu benar-benar lapar akan Tuhan. Because they had been as if imprisoned in their homes. Karena They're mereka not udah going anywhere. terpenjara bertahun-tahun sudah sangat lama kan? Karena COVID. You know, people drove in trucks, Ada orang bahkan lorries, bawa truk. tippers, and they filled the place. Dan lalu orang bawa berbagai macam jenis mobil penuhi lapangan. And the grace of God healed very many of them. Dan anugerah Tuhan menyembuhkan banyak sekali dari mereka. Hallelujah. Haleluya. And because we obeyed, Dan karena kami ini taat, the conviction
Suara Roh Kudus itu that was in our hearts. yang ada dalam hati kami waktu I itu. know many of you here. Saya tahu banyak dari Anda. God is talking to you, Tuhan itu sebenarnya sudah bicara. leading you to do things. Pimpin Anda untuk buat sesuatu. He's speaking to your heart. Dia bicara di hatimu. Maybe telling you to pray. Mungkin bilang Anda ayo berdoa. Maybe telling you to fast. Mungkin bilang ayo puasa. Maybe telling you to begin doing something Mungkin for bilang Him. ayo bikin ini, bikin itu. He's giving you instructions. He's Dia pushing itu your heart. Sudah He's beri Anda convicting instruksi. you. Dia dorong Anda dari You hatimu. wake Dia up in the night bicara. and you feel your heart is burning to do something. Dan Anda bangun tengah malam dan merasa hatimu terbakar mau buat Maybe sesuatu. going for hospital ministry. Mungkin Anda mau pelayanan apa gitu. Maybe evangelizing on the streets. Mungkin Anda mau penginjilan di The jalan-jalan. Lord is talking to you. Tuhan sedang bicara buat Anda. That's a blessing. Itu berkat saudara. That's the blessing of God for you. Itu yang berkat Tuhan taruh buat Anda. Hallelujah. Haleluya. Obey Mari taat. and you will be multiplied. Dan Anda akan berlipat ganda. Obey Taat. and you will be increased. Dan Anda akan bertambah. Obey Taat. and the Lord will establish you. Dan Tuhan akan meneguhkan Anda. The Bible says Firman Tuhan bilang. Abraham obeyed God Abraham menaati Tuhan. and it was credited to him righteousness. Dan dihitung kepadanya sebagai apa? Kebenaran. If you are willing Kalau Anda rindu and obedient, dan taat. the Bible says you will eat the good of the land. Firman Tuhan bilang kau akan makan hasil yang baik dari negeri itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Today I speak to you Hari ini saya bicara buat Anda. and may the Lord touch you Dan biar Tuhan sungguh jamah to setiap kita. obey Untuk bisa taat that voice suara itu. that is speaking to you. Taat kepada suara yang bicara kepadamu. That voice Suara itu that is ringing in your heart. yang benar-benar menghujani hatimu. The Bible says, Firman Tuhan bilang. Jesus said, Yesus berkata be begini. careful, Berhati-hatilah. be careful Berhati-hatilah. how you hear. Bagaimana engkau mendengar. Jesus said, Yesus berkata. be careful Hati-hati. how you hear. Bagaimana Anda mendengar. Be careful Hati-hati. how you hear. Bagaimana Anda mendengar. For he who has, Karena buat dia yang punya. more will be added. Akan ditambahkan lebih lagi. And he who has not, Dan dia yang tidak mempunyai. even what he thinks he has will be taken away. Bahkan apa yang dia pikir dia punya pun akan diambil daripadanya. So be careful Jadi mari hati-hati what Bapak you Ibu. hear, Apa yang Anda dengar. how you hear. Bagaimana Anda mendengar. I know the Lord is speaking to you. Saya tahu Tuhan sudah bicara buat Anda. Many of you here, Banyak dari Anda di sini. for weeks, Mungkin udah for berbulan-bulan. months, Berminggu-minggu, and maybe berbulan-bulan. some for years. Dan mungkin ada yang sudah Tuhan bicara kepada Anda bertahun-tahun. But you keep talking it out, but you never do it. Tetap Anda ngomongin kemana-mana, tapi Anda nggak bikin itu. I feel I want to pray. Oh, saya rasanya mau berdoa gitu. I feel I want to fast. Rasanya mau puasa. I feel I want to evangelize. Rasanya mau menginjil. I'll join the choir. Ikut choir misalnya. I'll join the mission team. Akan ikut tim misi misalnya. And when the time comes, you say, oh, next time. Tapi waktu Anda harusnya ikut ngomongnya gini, nanti aja. Oh, next time. Oh, nanti aja. This is the time. Ini waktunya. This is the hour Dalam 3 jam ini mungkin. for you to understand the blessing of Buat God Anda ngerti berkat Tuhan that itu. is in your life. Yang ada dalam hidupmu. And do something. Dan lakukan Do sesuatu. something. Mulai buat sesuatu. Move Bergeraklah in the saudara, direction of God. dalam pengarahan Tuhan. And the Lord will increase you. Dan Tuhan akan menambahkan The engkau. Lord will multiply Tuhan you. akan melipat gandakan engkau. You will see the multiplication of Anda God's akan glory melihat pelipat gandaan Tuhan di hidupmu. after you obey Setelah Anda mentaatinya. and take the step God wants you to take. Dan mengambil langkah di mana apa yang Tuhan mau itu. Anda lakukan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Touch your head Mari pegang kepalamu saudara. and say, Father, Dan berkata, Bapa, I'm blessed. aku diberkati. Increase me. Mari tambahkan aku. Bless me. Berkati aku. Open doors for me. Buka pintu buat aku. Oh, Father, I Oh pray. Bapa, aku berdoa. Have mercy. Mari berbelas kasih. Touch me. Jamah aku. Increase me. Tambahkan dalam hidup. Let the blessing in me be activated. Biar berkat itu diaktifkan kembali. Make me stronger. Buat aku jadi lebih kuat. Make me stronger. Buat aku 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 lebih kuat. Bless the work of my hands. Berkati pekerjaan tangan. Bless my soul. Berkati jiwaku. Bless my spirit. Berkati rohku. Lord, I welcome your voice Tuhan, aku menyambut suaramu. to
be bold in me. Untuk menjadi benar-benar kuat Let your di dalam. voice be bold in me. Biar suaramu jelas dan kuat Let di your dalam. voice be bold in me. Biar suaramu jadi kuat di Let dalam. your glory overshadow me. Biar kemuliaanmu melingkupi aku. Lord, bless the work of my hands. Berkati pekerjaan tanganku Tuhan. Bless me when I pray. Berkati ketika aku berdoa. Bless me when I work. Berkati apa yang aku kerjakan. Bless me when I preach. Berkati waktu aku Bless me berkhotbah. when I intercede. Berkati waktu aku bersyafaat. Bless me when I'm evangelizing. Berkati waktu aku menginjil. Bless me when I'm fasting. Berkati waktu aku puasa. Bless me when I'm playing the keyboard. Berkati waktu aku main keyboard. Bless me when I'm playing the guitar. Waktu aku main gitar, berkati aku. When I'm working in the media. Waktu aku bekerja di Let media. your glory overshadow me. Kemuliaanmu menguasai aku. Father, bless me. Bapa, mari berkati. Make me stronger. Buat aku lebih kuat. Make me greater. Buat aku lebih besar. Increase me. Tambahkan dalam. Multiply me. Lipat gandakan In Tuhan. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. And right now, Dan saat ini Tuhan, let the glory of the Father, biar kemuliaanmu Bapa, let the anointing of the Holy Spirit pengurapan Roh Kudus descend in this place benar-benar turun di tempat and ini break every yoke. dan menghancurkan setiap kuk, Open every gate. membuka setiap gerbang. Let there be multiplication. Biar ada pelipat ganda. Let there be multiplication Biar ada pelipat in the ganda. name of Jesus. Dalam nama Yesus. In all the plans, in all the projects, Dalam setiap rencana, dalam let the setiap glory proyek. of God descend. Biar ada kemuliaan Tuhan yang Let the dikirimkan. glory of God descend. Biar ada kemuliaan Father, Tuhan. we pray for multiplication. Bapak, kami berdoa buat pelipat Let the ganda. walls of the enemy collapse. Biar setiap tembok-tembok musuh Let the hancur. powers of darkness be broken. Biar kuasa kegelapan dihancur. Lord, glorify your name. Tuhan, mari muliakan dirimu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Multiplication we declare. Pelipat gandaan kami We deklarasikan. declare multiplication. Kami deklarasikan pelipat We gandaan. declare multiplication. Kami deklarasikan We pelipat gandaan. declare Kami multiplication nyatakan pelipat by gandaan the power of the Holy oleh Spirit. kuasa dari Roh Kudus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, we bless you. Tuhan, kami memberkati. Lord, we glorify Kami you. muliakan Engkau. Lord, we adore you. Kami tinggikan Engkau. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen, 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 and amen. Amin dan amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Yes. Yes. I pray may the Lord bless you. Saya sungguh berdoa Anda diberkati Tuhan. May you multiply. Biar Anda benar-benar dilipat gandakan. May all the gifts be activated. Biar setiap karunia di dalammu diaktifkan. Let the teachers teach. Biar para pengajar bisa mengajar. Let the prophets be activated to prophesy. Biar Anda yang punya kenabian diaktifkan untuk Let the bernubuat. evangelists be multiplied Biar to evangelize. penginjil dilipat gandakan untuk Anda bisa menginjil. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let the gates of heaven open for this place. Biar benar-benar surga terbuka gerbang-gerbangnya di tempat Let the ini. gates open for this place. Biar tingkap langit gerbang-gerbang surga dibuka buat Anda Let di the tempat ini. gates of heaven open, and may the Lord bless all the missions Biar gerbang surga on table. dibuka untuk memberkati misi-misi Anda. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. I want to pray for one person. Saya mau berdoa, saudara. You feel dizzy. It's like you want to fall. Kalau Anda ada yang ngerasa selalu kayak mau Because- jatuh gitu. You feel dizzy sometimes. Kadang Anda kalau berdiri ngerasa goyang gitu mau jatuh. Boleh saya berdoa buat Anda? Ada orangnya? Boleh angkat tangan? Boleh berdiri tante? Boleh Asyir tolong bantu saya? Yes. Tante boleh maju Let ke your depan? glory fill this This place. place. Dipenuhi pujian. Kami bawa padamu. Diberi. You alone holy. Father, in Jesus' name, Bapa, dalam nama Yesus, let your glory, biar kemuliaan-Mu let your turun, presence hadirat-Mu turun, touch her.
menjamah dia. I rebuke every dizziness. Aku hardik semua. I rebuke every cause. Aku hardik semua penyebab. I break it in the name of Aku Jesus. hancurkan dalam nama Yesus. Holy Spirit, Tuhan Roh Kudus, touch her, mari jamah dia. touch her, Jamah dia. touch her, Jamah dia Tuhan. touch her. Jamah dia. In the name of Di dalam Jesus, nama Yesus. touch her. Jamah dia Tuhan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. in Jesus' name, Dalam nama Yesus. in Jesus' name, Dalam nama Yesus. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Lord, we bless you. Kami berdoa memberkati. Father, we bless you. Bapak kami berkati I Engkau. rebuke every dizziness. Aku hardik semua I rebuke every kepusingan. dizziness. Aku hardik semua I kepusingan. rebuke every dizziness. Aku hardik semua I kepusingan. rebuke every dizziness. Aku hardik semua sakit ini. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak. Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Thank Yesus. you, Terima Jesus. kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Amen. Amin, amin, amin. God bless you. Tuhan berkati saudara. Saudara, andai kata saudara tahu betapa pentingnya hari ini firman Tuhan yang disampaikan, saya cukup terkejut karena baru tadi siang saya sama Chris telepon-teleponan, kita bahas beberapa hal. Salah satunya saudara bicara tentang apa yang dikhotbahkan hari ini saudara, tentang bahwa Tuhan sudah menyediakan benih. Minggu depan dia akan khotbah masalah ini. Jadi buat saya saudara, ini sesi pertama, minggu depan sesi kedua. Ada sambungannya minggu depan. Karena buat saya apa yang disampaikan benar-benar nyambung dengan apa yang tadi siang kita diskusikan saudara. Pak Kris dapat satu dari Tuhan bahwa Tuhan ini sudah menyediakan benih buat setiap kita saudara. Ya, jangan saya ulas dulu, nanti biar aja. Ini kalau film trailernya saudara ya, trailernya buat saudara ya. Jadi trailernya buat saudara supaya Anda bisa ngerti bahwa minggu depan itu penting sekali. Maka tadi saya cukup panik ketika tadi streaming ada putus, saya langsung nanya direkam nggak? Kalau sampai nggak direkam, aduh. Kalau direkam, kalau gitu nanti minta tolong rekamannya hari ini di post ke YouTube. Lalu yang hasil streamingnya putus-putus di delete aja ya, dihapus aja. Lalu yang hasil rekamannya langsung dipost aja langsung. Kenapa? Saya akan ngomong sama semua orang untuk yang di Jakarta juga untuk segera dengar yang ini. Kenapa? Karena minggu depan itu bakal nyambung sudah. Dan saya Kairos sedang bergerak betul. Saya tidak ada waktu untuk berjumpa dengan hambanya. Nggak ketemu sama sekali saudara. Baru ketemu tadi di belakang. Jadi nggak ada komunikasi. Kok tiba-tiba nyambung? Berarti apa? Tuhan bicara sudah tadi sebenarnya tadi pagi, tadi siang. Saya tuh tiba-tiba Tuhan bilang, kamu broadcast ke semua orang yang di luar kota streaming karena Tuhan mau bicara. Saya berpikir mungkin ada di akhir Tuhan bicara sesuatu, saya sampaikan. Saya nggak ada apa-apa. Tapi khotbahnya sedang bicara, saudara. Tuhan sedang bicara. Anda yang nggak streaming, yang streamingnya siaran tunda, mau ngomong bertobat tapi nggak boleh, ya udahlah bertobat aja lah ya. Oke, saudara. Jadi yuk jangan sampai kita miss buat yang minggu depan. Penting banget saudara. Ya, pengumuman. Besok Rabu Pak Arun akan ada Zoom saudara, Zoom class meeting. Saudara mari ikuti saudara. Kenapa? Karena beliau ini kalau sampaikan firman Tuhan tuh benar-benar ada banyak hal yang tersembunyi yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, ternyata disingkapkan. Jadi beliau ini pengajar banget saudara, dan pengajarnya juga bukan pengajar yang membosankan. Karena ada ya pengajar kadang-kadang bikin ngantuk ya. Kalau ini enggak, saya percaya dan saya yakin banget beliau memang sudah hampir berapa tahun ya kita ya, sepanjang pandemi kalau nggak salah setiap hari Rebo. Ya, oke, ikuti saudara.
besok jam 6 sore dengan Pak Aruna. Lalu berikutnya hari Kamis. Nah saya juga minta yang di Bandung. Jadi gini, saya selalu himbau kalau sore di Bandung, yang Jakarta streaming, yang di Jakarta, yang Bandung streaming. Kenapa? Saya tuh sangat yakin setiap ibadah itu pasti Tuhan spesial bicara, saudara. Jadi ikuti, saudara ya. Oke, ini saudara hari Kamis besok jam 6 tanggal 15 Mei di Apel Tower lantai 27. Next. Sesi 2 saudara di Nes nanti Jumat ya. Oh Jumat, sorry waktunya belum dirubah ya. Harusnya jam 5, jadi dimajuin jam 5 sore saudara. Jam 5 sore Pak Kris akan ngajar Alkitab saudara. Hari Jumat tanggal 16 Mei di Nes ya. Jam 5 sore jangan terlambat. Oke, next. Wih, luar biasa loh. Lagi berdoa gini. Tapi mending saudara ada foto dia yang ini kayak lagi Wing Chun. Oke, nah ini dia saudara, yang saya tadi ngomong saudara, minggu depan datang. Kenapa? Saya percaya, saya tahu benar ada kairos Tuhan yang sedang Tuhan mau kasih saudara. Oke, next. Ya ada taburan diakonia saudara. Ada diakonia ini tujuannya apa? Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang membutuhkan pertolongan. Kami punya kerinduan, tidak ada orang yang sampai nggak bisa makan di soar, di sor, sorry, nggak boleh soar lagi, sor. Jangan ada yang ngomong soar lagi, nanti dimarahin sama Pak Kris ya. Kalau soar itu 0 kata artinya. Jadi sor ministry. Awas kayak ngomong soar lagi. Sekali ngomong soar, denda 100.000. Lumayan, kalau salah terus kas nambah ya. Actually, I promise you, we go to Uganda, but the problem is God deferred us to Kenya. It means I still owe you some a visit. Someday we're gonna visit Uganda. So, saudara kita akan pelayanan juga ke Kenya. Sudah tanggal 2, tim pertama tanggal 18 akan berangkat. Lalu tim yang kedua, tim besarnya tanggal 25. So, tim pertama itu tim pembuka jalan. Lalu tanggal 25 saya makan Pak Kris juga berangkat saudara sampai tanggal 5 Juni. Oke, Anda yang mau nabur boleh saudara. Sudah saya punya cerita. Nggak tahu saya mungkin Anda sudah baca. Tapi cerita saudara ada sesuatu yang buat saya ini menyentuh hati saya banget saudara. Ada seorang ibu pada waktu pertama kali diumumkan kita mau pergi ke Kenya saudara. Ada seorang ibu yang sudah kanker dan sudah kurus kering, sudah pakai makannya udah gak bisa makan. Harus pakai selang, makannya tuh pakai feeding tube gitu, ngerti gak saudara? Ya, sudah gak bisa makan, udah nih. Tapi dia masih kesadaran masih normal dan semuanya. Ngomong sudah agak sulit. Lalu dia selalu streaming. Rupanya ini dari zaman pandemi sudah streaming. Dulu masih di gereja yang dulu sampai sekarang streaming terus sudah. Nah, lalu ketika dia dapat berita tentang ke Kenya, dia ini kan dia sudah nggak bisa kerja kan. Lalu jadi bergantung dengan belas kasihan dari saudaranya yang selalu ngasih nggak punya asuransi lagi saudara, ngebiayain selalu untuk kemo. Nah saudara, ketika dia dengar gitu, dia ngomong gini, Tuhan, orang-orang di Kenya masih punya harapan. Aku udah gak punya harapan. Bentar lagi ya mati. Udah gak bisa apa-apa saudara. Sudah pakai feeding tube. Lalu dia bilang, dia tahu dia ada uang. Itu sekitar 7 juta saudara. Itu harusnya untuk kemo dia. Tapi dia bilang ini, udahlah percuma. Aku udah gak mau kemo lagi. Ternyata saya baru tahu kalau kemo tuh mungal dan sakit saudara. Jadi akhirnya dia putuskan, oh ini sudah saya mau kasih aja deh. Saya mau kasih ke Kenya. Dan dia ngomong ini juga. Dia WA saya. Dia kirimin foto-foto dia udah kasihan banget lah saudara. Dia WA saya. Pastor, saya udah gak bisa kerja. Saya udah gak punya uang. Ini uang untuk kemo. Tapi percuma. Saya udah gak punya harapan.
Gak ada, dokter udah bilang give up sudah. Kemo tuh cuma nunda aja. Jadi udahlah, orang-orang di Kenya masih punya harapan. Saya aku mau kasih aja ke pelayanan. Pastor tolong terima. Waktu saya terima saudara, hati ini kayak diiris-iris. Saya sempat gini saudara, udahlah, dia kirim uang 7 juta, udahlah, gue gantiin 7 jutanya, gue kirim balik uangnya ke dia. Tapi ketika saya mau lakuin itu saudara, Tuhan bilang gini, itu persembahan dia yang terakhir. Kenapa kamu mau batalkan? Saya nangis sudah, beneran saya nangis. Jujur ya, kalau nerima persembahan dari orang kaya raya itu saya santai. Tapi orang yang sudah terbatas, yang sudah setelah dia kasih, ya selesai udah. Dia akan dalam kesakitannya sampai mati. Akhirnya udah saya terima. Waduh, saya benar-benar hati ini gak enak banget sudah nerimanya. Gak enak banget. Itu awal-awal, gak tahu sudah berapa bulan ya, 3 bulan yang lalu kayaknya. Nah saudara, beberapa minggu, kalau nggak beberapa hari yang lalu lah, minggu lalu lah. Ada orang video call saya sudah, saya matiin. Video call saya matiin lagi. Oh siapa sih video call? Ya kan, ngapain video call kan, telepon kan cukup, kok video call. Tapi karena saya tolakin terus, lalu siapa sih? Saya lihat WA-nya, loh kan ini orang yang kemarin ngasih uang. Loh ini foto-fotonya masih ada kan ini kan. Saya langsung telepon saudara, video call saya. Ya kenapa? Sudah gemuk. Masih ada selangnya. Selangnya tapi nggak tahu buat apa itu, nggak ngerti lah. Karena masih ada udara di lambungnya mungkin ya. Tapi udah gemuk. Saya tanya, kau udah berubah? Pastor, sekarang aku sudah bisa makan. Dan aku lapar terus. Makan, katanya dulu gak bisa makan, sekarang bisa makan. Kankernya udah hilang. Kata dokter, masih banyak kankernya. Belum hilang. Loh, kok bisa? Gak tahu. Setelah ngasih persembahan, beberapa minggu kemudian rasanya lapar terus. Jadi aku minta makan dan gak tumpah. Dan dia bisa makan sudah. Beneran, bisa makan dia udah gemuk. Saya bilang, kanker masih. Sembuh belum? Enggak sih. Cuman bisa makan aja. Tapi saya mau ngomong satu hal saudara. Kalau orang seperti ini, dia berani, bahkan dia ngomong gini. Ini persembahanku yang terakhir, setelah itu mati. Persembahanku yang terakhir. Selesai. Serius, saya kemarin malam ya. Saya ngomong ke teman-teman yang berangkat ke Kenya. Lu hati-hati ya, kita berangkat ke Kenya serius. Kita harus benar-benar all out. Kenapa? Kita nerima persembahan dari orang yang sudah dalam kondisi yang mengerikan. Dan dia punya hati. Dan dia bilang, saya udah gak punya harapan. Orang di Kenya masih punya harapan. Saya sih percaya sih ini orang pasti dalam waktu dekat ini didiagnosa lagi udah bebas kanker, saya percaya saudara. Kenapa? Kalau orang sudah mempedulikan orang lain, biasanya Tuhan akan peduli akan hidupnya saudara. Amin. Yuk hari ini saya mau ajak kita benar-benar ketika kita memberikan persembahan, berikan dengan korban yang terbaik saudara. Jangan sembarangan, jangan asal. Amin saudara. Sebelum persembahan, nanti persembahan terakhir ya. Cuma saya tiba-tiba lihat kayaknya saya teringat ceritanya. Oke saudara. Baik, kita mau perjamuan kudus. Yuk. Oh iya, saya harus berdoa buat. Saya lupa, saya harus berdoa buat diri. Saya undang semuanya mari bangkit berdiri. Oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosa. hamba berdoa buat pokok-pokok doa ini Tuhan. Inama sata karya rara, mari angkat tanganmu, arahkan kepada orang yang semua pokok doa ini. Tuhan hari ini hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat semua orang yang sedang dalam keadaan sakit penyakit, yang sedang sakit mah, yang sedang sakit kandung kemihnya, yang
sedang sakit hipertensi, yang sedang sakit mata, yang sedang terganggu kesehatannya dalam seluruh keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Rabbah, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rabbah, Allah yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan berdoa Tuhan, buat setiap orang yang sedang berpunya masalah dengan keuangan. Dalam nama Tuhan yang punya kerinduan untuk punya rumah dan punya tempat usaha. Dalam nama Tuhan yang sedang rindu untuk mendapatkan sumber berkat yang baru. Yang sedang berdoa buat setiap tanah yang mau dijual. Dalam nama Tuhan sedang berdoa buat anaknya untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan menjawab, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap yang sedang punya masalah keluarga, hamba berdoa Tuhan, yang sedang berdoa buat suaminya, biar suaminya dijamah, percaya kepada Tuhan. Dalam nama siapa berdoa untuk keluarga besarnya untuk diselamatkan. Maka keselamatan itu terjadi untuk sisi rumahnya. Ya, setiap keluarganya memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat anak ini sedang bikin tesis Tuhan. Hikmat dan marifat memenuhi hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap orang tua yang sedang berdoa buat anaknya untuk studi, Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap kerinduanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kita. Kita angkat tubuh dan darah Kristus. Mari angkat tubuh Tuhan. Tuhan memecahkan roti dan berkata, berbuatlah senantiasa, bahwa inilah tubuh yang kupecahkan, kuberikan padamu sebagai jaminan buat hidup kita. Kami terima Tuhan tubuhmu Tuhan. Kami terima juga darahmu Tuhan yang kau curahkan Tuhan buat hidup kami. Dan tubuh dan darahmu adalah jaminan buat kami. Adalah sebuah perjanjian keselamatan buat kami Tuhan. Yang membuat kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Sehingga perlindungan yang sempurna yang dari Tuhan ada karena tubuh dan darahmu. Kami terima. Mari makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita mau kasih persembahan. Nanti setelah persembahan dan doa berkat, saya minta kita hendak pulang dulu saudara. Saya punya kerinduan. Setiap kita berangkat ke Kenya, ngerti saudara? Siapa yang ke Kenya? Semua kita. Jadi walaupun Anda, aku gak beli tiket, tapi Anda bisa ke Kenya. Minimal suara Anda. Ayo, kita akan taping. Jakarta sudah recording, saudara. Sekarang waktunya yang di Bandung. Kita mau recording, semuanya dikumpul ke depan, mengelilingi mic yang ada. Kita akan nyanyi lagu Awesome God. Dan lagu itu akan diputar sepanjang jalan perarakan di kota Mombasa. Supaya apa? Suara Anda tetap ikut. Anda gak ikut ke sana, tapi suara Anda pergi untuk memuliakan Tuhan. Sampai di Afrika, sampai di Kenya. Amin saudara. Yuk kita mau berikan persembahan. Setelah itu nanti Pak Kris akan tutup dalam doa dan memberkati kita. Mari sudah siapkan persembahan Anda. Di layar Anda ada nomor rekening, ada BCA, ada BNI, ada juga untuk rekening misi, ada juga QRIS saudara ya. Mari siapkan persembahan Anda, beri dengan hati yang mencintai Tuhan. Oh ya, kotak yang putih ini kotak untuk diakonia. Anda kalau memberkati orang yang membutuhkan juga bisa yang di putih ini saudara. Nanti akan dari pengurus akan posting
semua laporan keuangan yang diakonia ya. Yuk saudara. Oh ya, nanti Anda ingat ya, ambil minyak urapan, lalu Anda masukkan persembahan. Yuk saya undang semuanya bangkit berdiri. Kiamas sata karya raya sata karya lapaya sata karya raya sata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Kalau kau sudah tahu berapa sudah, Anda boleh masuk ke depan. Anda boleh taruh persembahan di depan. Ada yang mau berikan persembahan buat misi, ada kayaknya ada. Bisa Anda juga ke QRIS ini biar lebih cepat. Buat yang streaming, Anda bisa berikan melalui nomor-nomor rekening yang ada di depan Anda. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya tidak ada satu pun yang tertinggal di dalam Kairos ini. Di dalam setiap kegerakan-Mu, di dalam setiap Kairosmu, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang mengajari kami untuk bisa merespon dengan tepat seperti yang Engkau mau. Kami angkat persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini korban syukur kami, ini persembahan kami, ini respon hati kami Tuhan. Biar semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama berkatakan ini akan seperti benih-benih 5 roti 2 ikan. Sehingga kami semua dikenyangkan, dipuaskan, jadi berkat buat banyak orang, bahkan sisa 12 bakul. Itu terjadi dan nyata dalam hidup kami. Engkau sendiri Tuhan yang menaruh busur-Mu atas hidup kami semuanya. Sehingga apapun yang kami naikkan ada untuk menyenangkan hati-Mu. Dan apapun yang Kau limpahkan jadi daging. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati kita, menyinari kita dengan wajah-Nya, memenuhkan kita dengan damai sejahtera, pribadinya nyata dalam hidup saudara dan saya. Pembelaannya, pemeliharaannya nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita terus diperlengkapi untuk bisa maksimal di dalam setiap
panggilannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, Roh Kudus jadi dalam hidup saudara dan saya. Pulanglah dan jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. God bless you all. Immanuel. Saya mengundang kita untuk